Bab 241. Iris menyipitkan matanya ke arah Levi. Berhenti menatapku. Aku tidak akan pernah tertarik padamu, tidak peduli seberapa cantik kamu, kata Levi. Iris mencibir. Baik, saya tidak akan berkomentar apapun. Anda adalah bos perusahaan di masa lalu. Mereka tidak menganggapnya serius karena mereka pikir Levi hanya bercanda. Di hari-hari berikutnya, karir Zoe berkembang dengan baik. Dia hampir mendirikan perusahaan baru. Pada saat yang sama, Iris sudah terbiasa bekerja di Morris Group. Ide pertama yang dia usulkan adalah agar mereka membangun pabrik baru. Meskipun Levi Group memiliki pabrik, ukuran dan produksinya terlalu kecil. Mereka perlu memperluas skala produksi mereka jika mereka ingin menggantikan kamar dagang Hampton Utara. Iris menyarankan agar mereka mencari tempat baru untuk membangun pabrik. Di dalam Morris Group, Kirin mengacungkan jempol kepada Iris. Ide Anda mengesankan, bos. Dia akan menangani tempat dan peralatan yang dibutuhkan untuk membangun pabrik baru, sementara Anda akan menangani dokumen sehingga kami dapat memulai produksi kami segera setelah pabrik didirikan. Baiklah, saya mengerti. Iris sangat bersemangat. Saya menerima pujian dari bos misterius saya. Huff. Beraninya kau mengatakan bahwa bos tidak akan pernah tertarik padaku, Levi Garrison. Lihat betapa terkesannya dia dengan penampilanku. Pada pemikiran itu, Iris bertanya pada Kirin. Kapan saya bisa bertemu dengan bos, Tuan Rhodes? Kirin tersenyum. Sabar, bos akan menemuimu kapanpun dia mau. Antisipasi memenuhi dada Iris. Aku akan mengejarnya ketika saatnya tiba. Levi telah bekerja tanpa lelah dalam beberapa hari terakhir untuk menangani tempat dan peralatan yang dibutuhkan untuk pabrik baru. Dia hanya punya waktu untuk bertemu dengan Zoe di malam hari. Zoe bingung dengan jadwal Levi yang padat dan ketika dia menanyainya tentang hal itu, Levi hanya memberi tahu dia bahwa dia menemukan pekerjaan. Zoe merasa senang mendengarnya. Dia puas selama Levi bekerja keras. Kamar dagang Northampton melacak rencana Morris Group. Huff. Apakah mereka pikir mereka bisa membangun pabrik baru sesuka mereka? Aku akan memastikan mereka tidak akan bisa mengamankan tempat untuk membangun pabrik mereka. Salah satu anggota Dewan Kamar Dagang Hampton Utara, Ron Bale, berbicara dengan tidak senang. Setelah berhari-hari mencari, Morris Group akhirnya menemukan tempat baru. Tempat itu awalnya adalah pabrik pakaian berskala besar, tetapi sudah lama ditinggalkan. Namun, ukuran dan lokasi yang strategis sesuai dengan standar Morris Group untuk membangun pabrik farmasi baru. Perusahaan membayar deposit 50 juta di muka. Mereka akan membeli pabrik itu seharga 200 juta dengan menandatangani kontrak hari ini. Levi pergi untuk menandatangani kontrak secara langsung. Para eksekutif dan manajemen puncak Morris Group tiba di lokasi sebelum Levi dan Azure Dragon. Di kantor, banyak orang berdesakan di dalam. Seorang pria parubaya, hampir botak duduk di kursi. Pria itu memancarkan kesombongan. Dia bersandar di sandaran kursi sambil menyilangkan kakinya di atas meja. Dia memandang semua orang dengan sombong sambil mengisap sebatang rokok. Di belakangnya berdiri selusin pria berotot dan mengancam. Elena memperkenalkan kedua belah pihak. Tuan Garrison, ini pemilik pabrik ini, Tuan Mason Pena. Levi mengangguk pada Mason. Senang bertemu dengan Anda. Saya perwakilan Morris Group, di sini untuk menandatangani kontrak. Tapi Mason hanya menggoyangkan kakinya dan mengisap rokoknya, sambil mengabaikan Levi. Levi menghentikan Azure Dragon saat yang terakhir akan memberi pelajaran kepada Mason. Kita harus memprioritaskan kontrak, kata Levi. Mason melirik Levi dengan jijik dan memberinya persetujuan. Tanda tangani. Salah satu pria yang berdiri di belakang Mason berteriak tepat saat Levi hendak membalik kesepakatan. Kamu hanya perlu menandatangani kontrak. Mengapa kamu harus membaca konten dan membuang waktu kami menunggumu selesai? Bab 242. Itu benar. Kita sudah mendiskusikan semuanya. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menandatangani surat-suratnya. Mengapa kamu membayar kami deposit jika kamu sangat berhati-hati sejak awal? Mason mencemooh Levi. Apakah kamu mencoba memaksakan kesepakatan? Levi bertanya. Kapan aku melakukannya? Mason mencibir. Levi mengabaikannya dan mulai memindai kesepakatan itu. Dia meringis setelah beberapa saat dan berbalik untuk bertanya kepada Elena, berapa harga yang kita sepakati kemarin? Elena menjawab, 200 juta. Kami membayar deposit 50 juta kemarin. Levi menyeringai.
Tidak benar Pak Pena. 200 juta itu harga yang kita sepakati setelah diskusi kemarin. Mengapa angka itu menjadi 2 miliar pada kesepakatan? Semua orang tersentak setelah mendengarkan komentar Levi. Mereka telah menaikkan harga 10 kali lipat. Eksekutif lainnya terkejut setelah membalik-balik perjanjian. Mereka menanyai Mason, apa maksudmu dengan ini, Tuan Pena? Mengapa 2 miliar tercantum dalam kontrak sekarang? Lebih baik Anda jelaskan sendiri. Mason melirik kerumunan dengan acuh tak acuh. Penjelasan, Huff. Saya akan jujur dengan kalian. 200 juta adalah harga kemarin. Pabrik ini bernilai 2 miliar hari ini. Itu tidak benar, Tuan Pena. Bagaimana Anda bisa mengubah perjanjian tanpa persetujuan bersama pada menit terakhir? Itu benar. Kamu melanggar kontrak. Elena dan yang lainnya mencaci. Kata Mason sambil tersenyum. Apakah ada aturan yang menyatakan bahwa saya tidak dapat mengubah harga? Lebih dari 10 perusahaan menghubungi saya tadi malam, mengatakan bahwa mereka tertarik untuk membeli pabrik saya. Seseorang bahkan menawari saya 3 miliar. Jadi 2 miliar sudah dianggap harga murah. Situasi seperti itu biasa terlihat di lapangan bisnis. Banyak pengusaha yang mengubah pendiriannya di saat-saat terakhir karena menyesali tawaran yang mereka terima. Perubahan di menit-menit terakhir entah karena keserakahan pengusaha atau karena taktik curang oleh pesaing. Semua orang memandang Levi untuk mencari pendapatnya. Levi berseri-seri pada Mason. Kalau begitu, kembalikan depositnya. Kami tidak akan membeli pabrikmu sekarang. Bukan tugas yang sulit untuk mencari pabrik serupa seperti ini. Saya tidak harus mengakui dalam keadaan seperti ini. Elena, yang bertanggung jawab atas Departemen Keuangan, berkata, tolong kembalikan deposit 50 juta itu kepada kami, Tuan Pena. Tanpa diduga, Mason mendongak dan bertanya dengan tatapan bingung. Setoran, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Elena menjelaskan dengan sabar. Kami membayar Anda 50 juta sebagai deposit kemarin setelah berdiskusi dengan perusahaan Anda. Saya bahkan memiliki kwitansi di sini bersama saya. Mason pura-pura tidak tahu, apakah sesuatu seperti itu terjadi. Apa yang terjadi? Apakah kamu mencoba bermain bodoh? Elena gemetar karena marah. Saya tidak main-main. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ini. Lihatlah ke sekeliling dan bicaralah sendiri. Apakah orang-orang yang berdiskusi dengan Anda kemarin ada di ruangan ini? Tanya Mason. Elena menatap sekelilingnya. Mereka tidak di sini. Kamu ditipu oleh orang lain. Perusahaan kami bangkrut sejak lama. Mereka hanyalah pekerja sementara untuk pabrik kami. Saya pikir mereka mencuri stempel perusahaan kami dan menandatangani tanda terima untuk Anda. Merekalah yang menipu uang Anda. Jadi cari mereka jika Anda ingin deposit Anda kembali karena saya tidak ada hubungannya dengan ini. Semua orang tercengang setelah mendengarkan Mason. Pertama, dia mengubah harga dari 200 juta menjadi 2 miliar. Sekarang dia mencoba menipu deposit kita. Ini adalah pertama kalinya kami melihat seseorang yang tidak tahu malu dan tercela seperti dia setelah bekerja di bidang ini selama bertahun-tahun. Namun, Levi hanya tersenyum. Jadi, Anda tidak berencana mengembalikan uang 50 juta itu kepada kami, Mas Pena. Bab 243. Mason menurunkan kakinya dan menegakkan dirinya di kursi. Dia menatap Levi. Apa maksudmu dengan itu? Saya tidak membawa uang, jadi mengapa Anda meminta saya untuk mengembalikan deposit kepada Anda? Semua orang marah dengan sikap Mason. Pergi sekarang juga jika kamu tidak ingin menandatangani kontrak. Kalian semua tidak diterima di sini di kantorku. Kirim mereka pergi. Mason memerintahkan. 10 pria kekar melangkah maju dan mereka mulai mendorong Elena dan yang lainnya menuju pintu. Pada saat yang sama, lebih dari 20 pria memasuki ruangan dengan tongkat bisbol di tangan mereka. Mason Pena selalu menjadi preman. Dia telah mempekerjakan sekelompok anggota geng setelah mendapatkan uang melalui pabrik pakaian di masa lalu. Belum lagi, dia terkenal di sekitar daerah itu. Mason melumpuhkan banyak pesaing dan mitra bisnisnya. Dia tidak menyelamatkan keluarga mereka dari nasib yang sama juga. Jadi, banyak yang takut padanya. Morris Group adalah satu-satunya pihak yang berani mendekatinya untuk sebuah peluang bisnis. Sebenarnya, pabrik itu bernilai paling banyak 50 juta. Mason sudah melakukan perampokan siang hari dengan meminta 200 juta, apalagi 2 miliar. Pergilah sebelum kami melumpuhkan kalian semua. Para preman mulai mengancam Elena dan karyawan lainnya.
Mereka ketakutan dengan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya karena mereka telah menjadi pekerja kantoran sepanjang hidup mereka. Hanya Levi dan Azure Dragon yang tetap berakar di tempat mereka. Levi bertanya, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mendiskusikan masalah ini dengan cara yang beradab, Mason Pena. Mason berdiri dan mengancam, jadi, kamu tidak akan pergi, kan? Apakah kamu ingin aku mematahkan anggota badanmu sebelum kamu bersedia meninggalkan tempat ini? Dia melambaikan tangannya. Pria, pukul dia. Azure Dragon menarik pistol dari pinggangnya tepat saat para preman akan mengambil tindakan. Dia mengarahkan pistol ke kepala Mason. Tunggu, teriak Mason. Dia perlahan mengangkat tangannya. Tubuhnya, yang sekarang tertutup keringat dingin, gemetar ketakutan saat kakinya goyah. Para preman lainnya menatap Mason dengan heran. Mereka tidak dapat memahami keraguan Mason. Tapi kejelasan menyapu mereka ketika mereka melihat pistol di tangan Azure Dragon. Semua dari mereka membatu. Serangkaian langkah kaki tergesa-gesa terdengar di lorong saat berikutnya. Kemudian beberapa pria berotot dengan berbagai corak kulit bergegas masuk ke kantor. Mereka adalah kelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh James. Para preman bahkan tidak bisa membela diri sekarang karena mereka menghadapi sekelompok pejuang profesional. Dalam beberapa detik, mereka dibiarkan tergeletak di lantai, penuh memar. Mason dan anak buahnya bingung. Naga Azure menyeringai. Bukankah kamu bertindak sangat tinggi dan kuat? Mengapa kamu tidak melakukan tindakan arogan itu sekali lagi? Mason ketakutan saat dia mengingatkan Azure Dragon. Tolong lebih berhati-hati dengan pistol di tanganmu, Tuan. Dia takut Azure Dragon akan macet dan mengakhiri hidupnya saat itu juga. Azure Dragon mengangkat Mason yang agak gemuk itu sendirian dan melemparkannya ke lantai. Mason berteriak kesakitan. Kemudian dia merintih kesakitan saat Levi menginjak kakinya. Aku melihatmu menyilangkan kakimu di atas meja tadi. Apa kau menyuruhku mematahkannya untukmu? Levi bertanya sambil tersenyum. Tidak, tidak. Mason terengah-engah kesakitan. Levi duduk di meja dan menyalakan sebatang rokok. Kemudian dia menanyai Mason setelah mengisap. Apakah Anda mengakui bahwa Anda telah menerima deposit 50 juta dari kami? Aku. Mason ragu-ragu. Levi memasukkan rokok yang menyala ke dalam mulut Mason dengan kejam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ark. Yang terakhir berteriak pembunuhan berdarah. Aku akui. Aku akui. Teriak Mason. Bab 244. Baiklah kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa harganya tiba-tiba naik? Dan mengapa Anda menolak kami deposit kami sebesar 50 juta? Siapa yang menyuruh Anda melakukan semua ini? Levi bertanya. Mason menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada, ini semua ulah saya sendiri. Tidak ada orang lain yang terlibat dalam hal ini. Sudut mulut Levi melengkung membentuk senyum yang tak terduga saat dia melambai pada James, dan berkata, ku dengar kau ahli dalam menginterogasi orang, tunjukkan padaku bagaimana kau melakukannya. Dimengerti, Tuan Garnison. James melangkah maju dan menyeringai jahat pada Mason. Jangan khawatir, itu tidak akan sakit sama sekali. James membuka kantong plastik yang berisi berbagai macam pisau. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat rambut seseorang berdiri. James mengambil pisau boning kecil dan berkata sambil tersenyum, Tuan Garrison, saya berniat menggunakan pisau ini untuk memotong kuku jari tangan dan kakinya terlebih dahulu. Setelah mendengar kata-kata itu, Mason sudah bisa membayangkan rasa sakit luar biasa yang akan menimpanya. Setelah itu, aku akan bicara. Sebelum James bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh Mason Pena. Akan ku beritahu semuanya. Ron Bale dari kamar dagang Hampton Utara yang menyuruhku melakukan itu. Dia menyuruhku untuk tidak menjual tempat ini padamu bagaimanapun caranya. Tidak hanya itu, dia juga memintaku untuk menemukan cara untuk memanfaatkan perusahaan Anda. Mason tidak menahan informasi apapun dan memberitahu Levi semua yang dia tahu. Baiklah, jadi ini kamar dagang Hampton Utara. Levi menatap Mason sambil berkata, jadi, apakah kamu akan menjual gedung ini kepadaku sekarang? James, yang berada di samping Levi, terkikik sambil menatap Mason. Mason menyeka butiran keringat di dahinya dan menjawab dengan tegas, iya. Saya akan menjualnya ke perusahaan Anda seharga 200 juta. Apakah saya mengatakan bahwa itu adalah harga yang akan saya bayar? Levi bertanya. Hah? Bukankah 200 juta harga yang kita sepakati? Mason bingung.
Meniru nada bicara Mason, Levi berkata, "Oh, harganya bisa berubah kapan saja. Saat ini ada beberapa lusin bangunan pabrik yang bisa saya pilih. Bahkan ada yang semurah 10 juta. Aku baru saja membuat penilaian yang cermat. Kurasa tempat ini bernilai paling banyak 50 juta. Kalau begitu, aku akan membeli gedung ini dengan harga 50 juta." Bahkan, Levi telah menawarkan harga yang wajar. Sebelumnya, Mason telah mempertimbangkan untuk menjual bangunan itu kepada pihak lain yang berkepentingan yang telah mengusulkan 30 juta untuk itu. Saya, Mason kehilangan kata-kata. Yang bisa dia rasakan hanyalah penyesalan. Rasa penyesalan mendalam yang tak terukur. Jika saya tidak mendengarkan Ron dan melanjutkan penjualan lebih awal, saya akan menerima 200 juta. Sekarang lihat apa yang telah menyebabkan rencana itu kepada saya hanya dapat menerima 50 juta. Setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian jual-beli, tim konstruksi yang sudah direkrut Iris, memulai pekerjaan renovasi di gedung tersebut. Diperkirakan pengerjaan akan memakan waktu 3 hari. Langkah selanjutnya adalah menunggu pengiriman peralatan. Meskipun Mason kesal dengan apa yang terjadi, dia masih berhasil mendapatkan 50 juta. Hari itu juga, Ron dari kamar dagang Hampton Utara menelepon Mason. "Mason Pena, ada apa denganmu? Kamu menjual bangunan itu, dan hanya dengan 50 juta. Kamu idiot atau apa?" Ron menyerang begitu Mason menjawab telepon. "Ron Bale, kamu pikir kamu siapa? Siapa yang memberimu hak untuk memberitahuku? Biarkan aku memberitahumu, kamu telah membuatku kehilangan besar. Jangan biarkan aku melihat wajahmu, atau aku pasti akan membunuhmu. Anda." Mason menutup telepon setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Ron. Ron sangat marah sehingga dia hampir membanting teleponnya ke tanah. Turut hadir 3 anggota kamar dagang Northampton lainnya, yaitu Sawery Yaon, Braylon Stewart dan Wildan Saenz. Mereka memiliki ekspresi muram di wajah mereka juga. "Kita harus memikirkan sesuatu untuk berurusan dengan Morris Group," kata Ron dengan frustrasi. Wildan tersenyum dan berkata, "Saya baru saja menerima berita bahwa Morris Group telah memesan sejumlah besar peralatan dan peralatan dari perusahaan peralatan medis Dynatec di kota selatan. Apakah ada cara bagi kita untuk mengganggu itu?" Semua orang bertanya. Tentu saja, pemilik perusahaan aparat medis Dynatec kebetulan adalah teman asramaku di kampus. Wildan memiliki senyum berbahaya di wajahnya ketika dia mengatakan itu. Bab 245. Wildan langsung menelepon Wilder Prosser, pemilik Dynatec Medical Apparatus Company. Wilder menyetujui permintaan teman lamanya. Karena Dynatec telah menandatangani pesanan pembelian dengan Morris Group dan juga telah menerima pembayaran penuh untuk barang-barang tersebut, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Wilder adalah menunda pengiriman barang selama mungkin. Ini akan menciptakan masalah besar bagi Morris Group jika barangnya terlambat beberapa bulan. Menurut rencana yang dimiliki Levi dan Iris, peralatan medis harus tiba dalam waktu seminggu. Bagus. Selain itu, kita juga harus memberlakukan pembatasan ketat pada semua bisnis peralatan dan peralatan medis untuk melarang mereka bertransaksi dengan Morris Group. Ron dan 3 pria lainnya saling berpandangan dengan senyum penuh arti di wajah mereka. "Morris Group, Anda hanya seorang pengganggu. Mengadu diri Anda dengan kamar dagang Hampton Utara akan membuat hidup Anda benar-benar sulit." Tawa licik para pria bergema di seluruh ruangan. Kamar dagang Northampton bertindak cepat dan telah mengeluarkan pemberitahuan larangan kepada perusahaan terkait. Tidak banyak perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat kesehatan pada awalnya. Dan batasan telah dikenakan pada semua perusahaan itu juga. Setiap perusahaan yang berusaha menjual peralatan ke Morris Group akan secara terbuka menyatakan dirinya sebagai musuh kamar dagang Northampton. Jadi wajar saja jika tidak ada yang berani mengambil risiko seperti itu. Levi dan timnya tidak menyadari bahwa mereka sudah dalam masalah besar. Bagaimanapun, perusahaan telah menyelesaikan perjanjian pembelian dengan Dynatec. Sementara itu, Levi sibuk menghubungi mantan karyawannya. Mereka yang sebelumnya bekerja di bawahnya semuanya dalam kesulitan, karena mereka telah dimasukkan dalam daftar hitam oleh kamar dagang Hampton Utara, keluarga Rogers, serta keluarga Garrison. Dengan demikian, tidak peduli seberapa mampu mereka, masih tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah lebih dari 10 hari perekrutan, 27 talenta telah kembali ke perusahaan.
Beberapa dari mereka adalah anggota dari kelompok teknis swasta yang telah dibentuk Levi sebelumnya. Salah satu anggotanya adalah Talia Stone, seorang mahasiswa top yang sebelumnya pernah dibina Levi dari Pharmaceutical University. Dia adalah salah satu pilar tim teknis, dan Levi sangat senang dia kembali. Talia juga sangat senang bisa kembali. Apakah kamu tahu di mana yang lain sekarang? Levi bertanya. Talia berpikir sejenak sebelum menjawab, Tuan Garrison, saya hanya tahu keberadaan pemimpin tim kami dan 2 asisten pemimpin, tetapi saya belum mendengar kabar dari anggota tim lainnya. Kedua asisten pemimpin, yaitu Tom dan Charlie keduanya telah diburu oleh Kamar Dagang Hampton Utara. Saya mendengar bahwa mereka melakukannya dengan sangat baik sekarang. Levi menghela napas. Ketika tim teknis pertama kali dibentuk, untuk alasan keamanan, teknologi inti dibagi menjadi 3, pemimpin tim dan 2 asisten pemimpin masing-masing memegang sepertiganya. Berbicara secara logis, teknologi yang dimiliki Kamar Dagang Northampton saat ini, pasti diperoleh dari 2 asisten pemimpin. Namun, ada kabar bahwa Kamar Dagang Hampton Utara sudah hampir memiliki seluruh teknologi inti. Itu berarti bahwa pemimpin tim, Isaiah Wade, juga telah membocorkan bagian teknologinya kepada mereka. Bagaimana dengan Isaiah? Apakah dia juga bergabung dengan Kamar Dagang Northampton? Levi bertanya. Talia menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, pemimpin kami tetap setia sepanjang jalan. Dia lebih baik mati daripada mengkhianati tim. Dia tetap teguh tidak peduli taktik apa yang digunakan pihak lain padanya, apakah untuk menggoda atau memaksanya masuk, menyerah teknologi. Dia tidak bergeming bahkan ketika mereka mematahkan kakinya. Dari apa yang saya tahu, Pak Wade telah membuka apotek kecil dan baru saja bertahan. Syukurlah, istrinya yang cantik tetap berada di sisinya sepanjang cobaan itu. Dia bahkan menghabiskan sebagian besar tabungannya untuk membantunya memulai bisnis. Levi mendapat alamat apotek Isaiah dari Talia. Sekitar setengah jam kemudian, dia tiba di apotek, yang berada di gang kecil. Levi mendorong membuka pintu dan disambut oleh seorang pria parubaya, yang mendekatinya dengan pincang. Tuan, apakah Anda mencari obat? Pria itu bertanya. Levi mengenali Yesaya pada pandangan pertama, meskipun sepertinya dia telah berusia 20 tahun. Pria itu baru berusia 30-an, tetapi memiliki penampilan seperti seseorang berusia 50-an. Yesaya, ini aku, seru Levi. Apa, kamu adalah Tuan Garrison. Isaiah butuh beberapa saat untuk mengenali Levi. Dia diliputi oleh emosi saat air mata mengalir di matanya. Bersambung.